Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan perjamuan Ekaristi Kudus di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Anggota KOR hari ini semangat karena mereka berulang tahun. Pertanyaan dulu, minggu kemarin itu Injilnya tentang apa? Yang di depan saya hari Minggu kemarin, minggu biasa yang ke-27, bacaan Injil tentang apa?
yang anggota KOR dan seterusnya, bacaan Injil tentang apa? Pemilik anggur menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Tiba musim menuai, dia datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Para utusannya juga seperti dalam Injil tadi, mereka disiksa, dianiaya, dan bahkan putranya sendiri dibunuh. Menggambarkan kepada kita bahwa seringkali manusia itu serakah, sudah mendapat bagian tetapi berusaha untuk mengambil bagian orang lain. Dan hari Injil hari ini berbicara tentang perjamuan kawin. Kalau kita amati dalam perjalanan hidup kita, ada dua peristiwa yang membuat semua anggota keluarga itu berkumpul. Pertama, kalau ada kedukaan atau kematian, berarti keluarga besar itu berkumpul. Dan kemudian peristiwa kedua yang membuat semua anggota berkumpul itu adalah kalau ada perjamuan nikah. Berarti keluarga besar menghadiri perjamuan nikah karena ada anggota keluarga yang baru untuk membangun rumah tangga. Dan dalam kisah Injil tadi, kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Tadi itu ada beberapa kelompok manusia. Kelompok pertama mendapat undangan tetapi tidak menghadiri perjamuan nikah. Kelompok kedua mereka yang ada di pasar dan lain sebagainya. Ketika Tuhan pesta menyuruh hamba-hambanya pergi mengajak mereka, para penjahat dan orang-orang berdosa, mereka datang mengambil bagian dalam perjamuan nikah. Dan ketika perjamuan nikah berlangsung, ada satu yang tidak berpakaian pesta. Ada satu orang saja yang tidak berpakaian pesta. Pertanyaan untuk kita, di antara ketiga kelompok manusia itu, kita berada di posisi yang mana? Yang tidak menanggapi undangan, yang dipaksa untuk mengambil bagian dalam perjamuan nikah, atau yang tidak berpakaian pesta? Bapak Ibu, kita di kelompok yang mana? Mendapat undangan tapi tidak datang. Tidak mendapat undangan tapi disuruh datang. Lalu yang ketiga, datang tapi tidak berpakaian pesta. Kelompok pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itu satu hal yang sama-sama dilakukan oleh tiga kelompok manusia ini, sibuk dan larut dalam kesenangan pribadi, sibuk dan larut dalam pekerjaannya masing-masing, sehingga tiba saatnya mereka datang, fisiknya hadir tetapi hatinya tidak dipersiapkan dengan baik. Dan seringkali itu yang terjadi dalam diri dan hidup kita masing-masing. Kalau kita lihat kembali, kalau kita amati kembali, waktu COVID sedang memanas, misa live streaming, yang hadir hanya petugas liturgi, banyak orang komplain, termasuk di Babakan. Awal-awal saya datang, ketika jumlah misa, anggota yang datang menghadiri misa dibatasi, banyak orang yang komplain. Kenapa mereka tidak diberi bagian untuk misa? Tetapi ketika gereja sudah dibuka lebar-lebar, banyak yang tidak datang misa. Saya lihat itu, saya perhatikan, saya sering bertanya, orang-orang ini saya jarang lihat di gereja Babakan. Ya, umat Babakan itu tidak sampai 1000. Saya bisa hafal mukanya. Orang-orang yang sama itu jarang sekali saya lihat di gereja Babakan. Mudah-mudahan mereka misa di seminari atau di Tuke atau di gereja lain. Kalau mereka tidak misa, kita doa banyak supaya mereka menemukan jalan untuk kembali ke gereja Babakan. Mungkin karena macet ya, sekarang jalan di Babakan agak macet sehingga mereka malas ke gereja Babakan. Kita berdoa semoga masing-masing kita yang hadir dalam Ekaristi Kudus pagi ini adalah orang-orang yang menyiapkan hati dan batin mengambil bagian secara penuh dalam perjamuan Ekaristi Kudus ini. Karena perjamuan yang kita rayakan di dunia ini akan menghantar kita menuju perjamuan yang sesungguhnya di surga kelak. Oleh karena itu, ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, jiwa dan raga kita pun ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, mari kita berjuang, semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita menjadi pribadi yang selalu siap menanggapi undangan Tuhan, hadir dalam perjamuan Tuhan dengan sepenuh hati.
hati. Semoga